Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Neti Nurhandayani, NPM 1813053036. Saya dari program studi PGSD Universitas Lampung. Kali ini saya akan menjelaskan skenario pembelajaran dan alat peraga mengenai materi organ pencernaan pada manusia. Selamat menyaksikan. Skenario pembelajaran. Baik, ini merupakan skenario pembelajaran berbasis keterampilan berpikir kritis. Berdasarkan masing-masing elemen keterampilan berpikir kritis, sudah saya tuliskan aspek interdisipliner, bentuk kegiatan pembelajaran, serta komponen STEM yang digunakan. Nah, sebelum kita masuk ke organ pencernaan manusia, kita harus tahu dulu nih, apa sih pencernaan itu? Iya, benar. Jadi, pencernaan adalah proses penguraian makanan yang semulanya kasar menjadi lebih halus agar mudah diserap oleh tubuh. Nah, di sini Ibu sudah bawa papan organ pencernaan pada manusia nih. Jadi yang pertama itu ada apa anak-anak? Iya, ada mulut. Nah, mulut ini merupakan pintu masuk utama makanan ke dalam tubuh. Nah, di dalam mulut ini terjadi proses makanan secara mekanik dan juga kimiawi. Bagian yang berfungsi untuk mencerna makanan itu yang pertama ada gigi, yang kedua ada lidah, yang ketiga ada air liur. Nah, untuk gigi dan lidah dia dapat mencerna makanan secara mekanik, sedangkan untuk air liur dapat mencerna makanan secara kimiawi. Selanjutnya, organ pencernaan yang kedua itu ada apa anak-anak? Kerongkongan. Iya, pinter. Nah, kerongkongan ini merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan antara mulut dan juga lambung. Nah, di dalam kerongkongan ini terjadi sebuah gerakan yang namanya gerakan peristaltik. Iya, pinter. Jadi gerakan peristaltik itu gerakan meremas-remas makanan yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. Nah, gerakan ini yang membuat makanan itu masuk ke dalam lambung. Fungsi lambung yang pertama yaitu adalah mengolah makanan. Nah, ini merupakan fungsi utama dari lambung. Dengan bantuan asam dan enzim, maka lambung itu dapat memecah makanan menjadi partikel-partikel kecil. Fungsi yang kedua yaitu adalah menyimpan makanan. Nah, perlu kita ketahui bahwa makanan yang masuk ke dalam tubuh itu tuh tidak langsung diolah saat itu juga. Jadi, sebagian makanan yang kamu konsumsi itu masih disimpan. Yang ketiga yaitu adalah memilih dan menyingkirkan zat berbahaya. Jadi, tubuh kita bisa terlindungi dari penyakit yang bisa menyerang. Nah, selain mengolah, menyimpan, dan menyingkirkan zat berbahaya, fungsi lambung yang terakhir yaitu adalah menyerap zat baik untuk tubuh. Selanjutnya, organ pencernaan manusia yang keempat itu ada apa anak-anak? Iya, ada usus halus. Nah, usus halus ini merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan yang panjangnya sekitar 6 sampai dengan 7 meter. Nah, usus halus ini berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan atau minuman yang kita konsumsi. Nah, nantinya nutrisi ini akan digunakan untuk pembentukan dan perbaikan sel serta pemeliharaan jaringan tubuh. Nah, di dalam usus halus ini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari, yang kedua ada usus kosong, yang ketiga ada usus penyerapan. Nah, organ pencernaan manusia yang kelima itu ada apa anak-anak setelah usus halus? Iya, yang kelima itu ada usus besar. Nah, usus besar ini berfungsi untuk menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa makanan yang telah kita konsumsi. Nah, di dalam usus besar ini terdapat
bakteri yang digunakan untuk tubuh. Nah, bakteri itu bernama E. coli. Bakteri ini berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan dalam tubuh. Nah, proses pembusukan menghasilkan kotoran yang kemudian dikeluarkan melalui apa anak-anak? Iya, melalui anus. Nah, anus ini merupakan organ pencernaan manusia yang terakhir. Jadi, anus ini merupakan tempat keluarnya zat sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh manusia, yang biasanya sering disebut dengan feses. Jadi, bagaimana anak-anak? Sudah paham? Ya, kita ulangi sekali lagi ya, supaya lebih paham lagi. Nah, di dalam organ pencernaan manusia itu yang pertama ada mulut. Makanan itu pertama kali masuk ke dalam mulut. Setelah itu makanan ditelan dan masuk ke dalam kerongkongan. Ya, pinter. Di dalam kerongkongan ini terjadi sebuah gerakan yang namanya gerakan peristaltik. Nah, gerakan ini yang mendorong makanan untuk masuk ke dalam lambung. Setelah itu makanan bergerak melalui usus halus. Nah, di dalam usus halus ini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Nah, sisa-sisa pencernaan ini akan masuk ke usus besar. Setelah itu, sisa pencernaan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui anus. Nah, itulah organ-organ pencernaan manusia beserta fungsinya. Demikianlah skenario pembelajaran dan alat peraga mengenai organ pencernaan pada manusia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.